Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Pagi ini, Aji bersama Pak Ferry sedang menuju ke pabrik Indofood. Seperti biasanya, Aji menyetir dan Pak Ferry duduk di samping sambil sesekali mengajak ngobrol. "Oh iya, tadi Mita udah masuk ya?" tanya Pak Ferry. "Iya Pak, oh baguslah, karena tadi saya nggak sempat masuk ke dalam, hanya turun dari mobil untuk ganti posisi," kata Pak Ferry yang memang saat tadi tiba di kantor distributor. Ia langsung menelpon Aji yang ternyata sudah standby lalu mengajaknya ke pabrik. Beberapa saat kemudian, Aji dan Pak Ferry melangkahkan kaki menuju salah satu ruangan para manajer di pabrik. Tok tok tok, "Pagi bos." Pak Ferry mengetuk pintu ruangan yang memang dalam posisi terbuka, lalu menyapa Pak Putu yang terlihat sibuk di depan laptop. Masuk Fer, Ji." Aji dan Pak Ferry akhirnya masuk ke dalam ruangan dan duduk di depan Pak Putu sesaat setelah Aji mengambil 2 buah kursi yang ada di dalam ruangan lalu meletakkan di depan meja Pak Putu. "Waduh, siapa apa nih Pak?" tanya Aji kebingungan. "Hahaha, dasar. Fer, emang belum dijelasin tadi sebelum kalian kesini?" tanya Pak Putu. "Nggak perlu lah Pak, paling Aji udah tahu kenapa ia dipanggil di sini." "Iya kan Ji?" kata Pak Ferry sambil menoleh ke Aji. "Hehehe, dikit sih Pak," jawab Aji nyengir. "Oke, bentar saya telepon Arif dulu." Pak Putu segera menelpon di line telepon HRD. Sambil mengobrol, tiba-tiba pintu ruangan diketuk. "Masuk Rif," kata Pak Putu saat melihat ternyata Pak Arif selaku manajer HRD sudah tiba. Akhirnya Pak Arif duduk setelah mengambil kursi, ia duduk berdampingan dengan Pak Putu. "Pertama-tama saya ucapkan congratulations ya Pak Aji, karena manajemen telah memilih Bapak untuk menjadi seorang area sales supervisor." Aji sedikit terkejut, namun sesaat lalu akhirnya membalas uluran tangan Pak Arif. "Sama-sama Pak, makasih juga atas semuanya," jawab Aji. Mulailah Pak Ferry menjelaskan tentang semuanya setelah memberikan sebuah map berisikan beberapa lembar kertas New Employee Agreement kepada Aji. "Jadi, mulai dari semua benefit yang Pak Aji dapatkan sudah tertulis di surat itu," kata Pak Arif. Aji membaca surat itu, pertama mulai dari posisi grade-nya tentu saja sudah berubah nama dari sales representative menjadi area sales supervisor. Kemudian mulai dari benefit yang ia dapatkan sudah naik dari sebelumnya. Income atau basic salary-nya naik sekitar 60% dari basic sebelumnya. Semua tunjangan mulai dari tunjangan pulsa, tunjangan meals, dan lain-lain pun terjadi kenaikan dari sebelumnya. Jadi untuk sementara dalam 2 minggu ini Bapak akan kami rentalkan mobil yang sama dengan Pak Ferry selama di Makassar. Mungkin pihak rentalnya akan membawakan mobilnya nanti sore di kantor, kata Pak Arif. Semua biaya mulai dari bahan bakar maupun maintenance akan ditanggung oleh perusahaan. Alhamdulillah, gumam Aji pelan. Kedua tangannya sedikit gemetar setelah membaca semua surat yang diberikan oleh Pak Arif. Jadi,
Kapan Aji berangkat ke Manado? Tanya Aji menatap wajah ketiga pria itu bergantian. Mungkin kamu di Makassar dulu untuk beberapa waktu sambil belajar sama Ferry, Ji. Nanti saya lihat dulu kalau kamu udah siap atau belum, Pak Putu menjawabnya. Yap, tergantung usernya, Pak. Kami dari HRD akan mengurus semua kepindahan Bapak jikalau Pak Putu sudah menyetujuinya, jawab Pak Arif menegaskan. Udah ngerti tugas dan tanggung jawab seorang supervisor, Ji? Tanya Pak Putu kembali. Sudah, Pak, dan sepertinya Aji akan terus belajar sama Pak Ferry, jawab Aji dengan mantap. Oke lah, ya udah kalau udah nggak ada lagi, mending kita nyari ngopi dulu yuk, ujar Pak Putu yang dijawab oke oleh Aji maupun Pak Ferry. Dalam perjalanan yang memang menggunakan mobil Pak Ferry, Aji yang sedang menyetir dan Pak Putu duduk di sebelah Aji, sedangkan Pak Ferry hanya duduk di kursi kedua belakang Aji. Pikiran Aji berkecamuk, tentu saja sangat senang atas kenaikan jabatannya di kantor. Padahal ia baru bekerja 4 bulan. Namun satu hal yang ada di benaknya saat ini merayakan keberhasilannya bersama keluarganya nanti saat pulang ke rumah. Apalagi saat nanti Aji sudah membawa pulang sebuah mobil Toyota Rush ke rumah, pasti Aji yakin papa dan mamanya akan terkejut jikalau Aji mengatakan kalau itu mobil operasionalnya. Reni, tiba-tiba bayangan gadis itu baru saja terbersih di pikirannya. Ia mulai memikirkan bagaimana cara mengatakan semuanya, apalagi semalam ia kembali melakukan bersama Mita, bersama dalam kamar kosan. Mita, apakah ia akan menerima kepergian Aji? Memikirkan kedua gadis itu membuat Aji pening kepala. Oh iya, anak-anak udah pada tahu di kantor? Tanya Pak Putu di sela-sela lamunan Aji. Kalau Aji sih belum ngasih info ke siapapun, Pak. Bahkan keluarga Aji pun belum tahu, jawab Aji. Paling nanti malam baru Aji ngasih surprise ke keluarga Aji. Hehehe. Ya, pasti keluarga kamu akan bangga, Ji. Pesan saya hanya satu, jangan membuat saya berpikir nantinya telah salah memilih kamu ya, kata Pak Putu. Siap, Pak. Aji tidak akan mengecewakan Bapak berdua. Satu lagi, jangan lupa di Manado ya. Celetuk Pak Ferry di belakang membuat mereka akhirnya tertawa bersamaan. Manado. Gumam Aji dalam hati, kebanyakan orang mengatakan dengan yang akan menggugah selera. Apakah Aji bisa menaklukkan tantangan di kota tersebut? Semoga caza. Aji menghela nafas panjang. Kenapa, Ji? Stres ya? Belum apa-apa, udah stres, kata Pak Putu yang melihat Aji baru saja menarik nafas panjang. Enggak, Pak, lagi memikirkan semua yang pertama kali Aji lakukan kalau udah tiba di Manado. Santai aja, nanti juga bakalan kejadian kok, celetuk Pak Ferry.